Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir, cair, dan gas dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Banyak cara kerja peralatan teknis di dunia industri dilandasi oleh penerapan konsep seperti ini, seperti contohnya itu pesawat terbang, cerobong asap, penyemprotan racun, serangga, tabung pitot, tabung venturi, karburator, kapal layar, tangki bocor, dan lain sebagainya. Pada penerapan hukum Bernoulli, pada ketinggian botol yang dilubangi, kita dapat mengamati fenomena aliran fluida yang disebabkan oleh perbedaan tekanan. Ketika lubang botol dibuka, air akan mengalir keluar melalui lubang tersebut. Ketika air mengalir keluar dari lubang botol, kecepatan aliran air akan meningkat, sehingga tekanan air di sekitar lubang akan menurun. Selain itu, hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa tekanan statis fluida akan meningkat ketika ketinggian fluida meningkat. Jadi, ketika air di dalam botol memiliki ketinggian yang lebih tinggi, tekanan statisnya akan lebih tinggi. Dengan demikian, pada ketinggian botol yang dilubangi, kita dapat melihat kombinasi efek dari peningkatan kecepatan aliran air dan peningkatan tekanan statis air akibat ketinggian. Fenomena ini dapat mempengaruhi pola aliran air dan tekanan di sekitar lubang botol. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Terdapat botol, ember, lakman, penggaris, lilin, korek api, spidol, gunting, paku, dan tempat duduk sebagai variasi ketinggian. Langkah pertama yaitu mengukur ketinggian yang kami gunakan. Selanjutnya, kami juga mengukur tinggi botol yang kami gunakan. Lalu, kami mengukur untuk dilubangi. Ukuran lubang kami asumsikan kami buat menjadi kelipatan 4, 8, 16, dan 24. Lalu, untuk cara kami melubangi botol yaitu dengan memanaskan paku hingga panas, lalu dilubangi ke dalam botol tersebut sesuai dengan yang telah kami tentukan. 웃으니까 내가 참 바보 같나 봐. 나에 대해서 잘 알지도 못하면서 always killing my vibe. 뭐라도 되는 줄 아나 봐. Feeling like you becoming somebody 하지만 그건 너의 착각. 난 물어볼 게 있어. 삿대질 자격 어딨어. 날 가르쳐 들려 하지마. You ain't my teacher. I'll school you. 넌 왈가왈부 할 짓 없이 그냥 말만 많고. Peach one show me featuring 제발 좀 그만 나와. 노래도 못하면서 singing하는 복면가왕. 자극적이지 않아 재미없어 희니 드라마. 괜찮아 난 모든 일에 내 진심을 담아. But looky 내 무기 두 개를 닫은 채 눈치 안 보기 허수해버린 losers 물어봐 who이. But mercy I'm cruising 뭐 But in a real cute. Pada botol tertutup, udara di dalam botol tidak mudah mengalir keluar bersamaan dengan air melalui lubang. Akibatnya, tekanan udara di dalam botol akan meningkat karena adanya peningkatan kecepatan aliran air. Tekanan udara yang lebih tinggi akan menekan air yang keluar melalui lubang dan mengurangi pancaran air yang kuat. Pada botol terbuka, udara di dalam botol dapat mudah mengalir keluar bersamaan dengan air melalui lubang. Tekanan udara di sekitar lubang akan berubah seiring dengan perubahan ketinggian air. Ketika ketinggian lubang lebih tinggi, tekanan udara di sekitar lubang akan lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian lubang yang lebih rendah. Perbedaan tekanan antara air dan udara yang lebih besar pada botol tertutup akan menyebabkan pancaran air yang lebih lemah dibandingkan dengan botol terbuka. Hal ini karena perbedaan tekanan yang lebih besar pada botol tertutup akan mendorong air keluar dengan lebih kecil. Dengan demikian, pada botol tertutup dan botol terbuka yang memiliki 4 lubang dengan ketinggian yang divariasikan, pancaran air pada botol terbuka akan lebih kuat dan terarah dibandingkan dengan botol tertutup.
percobaan tersebut, sebuah tangki diberi beberapa lubang kecil yang diisi air sampai dengan ketinggian tertentu. Misalkan I adalah titik awal pada permukaan air dan J adalah titik pada lubang. H menyatakan ketinggian air dan H merupakan fungsi dari waktu. Karena lubang sangat kecil, maka kecepatan turunnya air di I juga cukup kecil. Karena permukaan air di I dan di J langsung berhubungan dengan udara luar. Maka tekanan di titik I atau PI dan tekanan di titik J atau PJ akan sama, yaitu sama dengan tekanan udara luar atau P0. Sehingga PI sama dengan PJ sama dengan P0. Dengan demikian, di bawah ini terdapat persamaan Bernoulli. Persamaan ini ditemukan oleh Evangelista Torricelli pada tahun 1640 yang kemudian populer disebut sebagai hukum Torricelli. 보고 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 거는데 보내지는 않을래. 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아. 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐. 난 재미없어. 게임 같은 건 다 필요 없어. 아무리 좋아도 널 더 말로만은 지겨운 걸 먼저 와서 보여줘. 먼저 와서 보여줘. 'Cause I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Persamaan Bernoulli dikemukakan oleh seorang fisikawan dan matematikawan dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Torricelli diharapkan dapat menjelaskan konsep penerapan asas Bernoulli. Prinsip Torricelli yang awalnya sulit menjadi lebih mudah dimengerti. Dapat membuktikan persamaan konsep penerapan asas Bernoulli pada tangki bocor. Pada percobaan pertama, sebuah tangki yang kemudian diberikan lubang dengan jarak tertentu, tangki tersebut diisikan air dengan ketinggian tertentu. Misalkan X adalah titik awal pada permukaan air dan Y merupakan titik pada lubang. H merupakan ketinggian dari air dan merupakan fungsi dari waktu. Karena ukuran lubang yang terlalu kecil, maka kecepatan air turun pada X juga kecil. Permukaan air pada X dan Y berhubungan langsung dengan udara, maka tekanan pada X dan pada Y menjadi sama dengan tekanan udara luar, sehingga membentuk persamaan seperti berikut. Pada percobaan hukum Bernoulli terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu percobaan ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan peralatan yang mudah ditemukan. Percobaan ini membantu dalam memahami prinsip dasar hukum Bernoulli, yaitu bahwa tekanan statis dan tekanan dinamis dalam aliran fluida saling berhubungan. Dengan menggunakan percobaan ini, efek dari perubahan kecepatan aliran fluida dan perubahan tekanan dapat dengan jelas diamati dan dipahami. Berikut kekurangannya, yaitu percobaan ini biasanya dilakukan dalam skala kecil, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang terjadi dalam skala yang lebih besar, seperti tangki bocor yang sebenarnya. Percobaan ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi aliran fluida, seperti gaya gravitasi, gesekan, atau perubahan suhu. Oleh karena itu, hasil percobaan ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili situasi yang sebenarnya. Dari penerapan hukum Bernoulli dapat kita simpulkan, ketika terjadi kebocoran dalam pipa, kecepatan aliran fluida meningkat di daerah bocor tersebut. Sesuai dengan hukum Bernoulli, peningkatan kecepatan ini akan disertai dengan penurunan tekanan. Oleh karena itu, tekanan di area kebocoran menjadi lebih rendah daripada sekitarnya. Kami dari kelompok 5 mengakhiri video hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like. I'm not gonna be the one to get hurt.